Pemirsa, Dewan Ekonomi Nasional bersama Kementerian Kesehatan beserta Center for Strategic and International Studies menyelenggarakan forum tingkat tinggi yang bertajuk Building Regional and Global Health Resilience in Asia. Forum ini mempertemukan para pembuat kebijakan regulator, pelaku industri, dan akademisi guna mengembangkan manufaktur vaksin serta penguatan rantai pasok kesehatan. Forum ini mempertemukan para pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, akademisi, dan mitra pembangunan dari kawasan Asia Tenggara untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat ketahanan kesehatan regional, termasuk pengembangan manufaktur vaksin, kesiapsiagaan pandemi, penguatan rantai pasok kesehatan, serta kerjasama regulator dan pembiayaan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa investasi di sektor kesehatan tidak hanya penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan di masa depan, tetapi juga merupakan fondasi bagi stabilitas ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan daya saing kawasan. Masalah pandemi. Jadi pandemi ini ASEAN, dalam konteks ASEAN, dan saya kira tadi Pak Budi sudah Menteri Kesehatan memberikan panjang lebar mengenai apa dibuat dan juga mengenai acara-acara program-program Presiden Prabowo tentang pembangunan masalah kesehatan, upgrading kesehatan yang berapa ribu kesehatan seluruh Indonesia, itu akan membawa juga pada pertumbuhan ekonomi. Dan saya setuju dengan Pak Menteri Budi, memang konkret karena itu langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tinggal mengupgrade yang sudah ada. Nah, itu saya kira yang paling penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci. Dari saya tadi juga masalah kerjasama, apapun yang kita buat itu harus dalam konteks kerjasama internasional. Pengalaman dari penanganan COVID 6 tahun yang lalu, tidak terasa sudah 6 tahun, itu tanpa ada kerjasama tidak akan bisa kita selesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa investasi kesehatan merupakan salah satu investasi paling penting bagi masa depan suatu negara. Ketahanan kesehatan di Indonesia dan di ASEAN. Kita memberikan masukan bahwa negara besar kayak Indonesia 280 juta kalau ada pandemi lagi harus memiliki ekosistem obat-obatan, diagnostik, dan vaksin yang kuat di negara ini untuk memenuhi kebutuhan 280 juta. Karena pada saat pandemi, kita tidak bisa akses ke negara lain karena lockdown pasti diterapkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Indonesia juga percaya bahwa negara-negara besar di tetangga kita yang di atas 100 juta populasinya seperti Vietnam, Filipina itu di atas 100 juta, atau yang di atas 50 juta, Thailand masuk di sana, Myanmar masuk sana, mereka juga harus memiliki hal yang sama. Jadi teknologi ini nggak harus dimonopoli, terutama di bidang kesehatan, justru harus dibagi. Karena mereka berhak untuk hidup dan kalau pandemi terjadi, pasti masing-masing negara ingin menyelamatkan orang-orangnya dulu dibandingkan dengan yang lain. Itu adalah prinsip dasar di mana kita merasa bahwa semua negara di ASEAN, terutama yang populasi besar, di atas 50 juta dan 100 juta, itu harus memiliki sistem ketahanan kesehatan yang. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.